Selamat datang kembali di TK2105, Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas mengenai metode ANOVA atau Analysis of Variance untuk mengolah data percobaan satu faktor terajak penuh. Nah, metode ANOVA sendiri adalah metode yang sangat penting dalam statistika dan akan terus kita gunakan dalam pembahasan mengenai rancangan-rancangan percobaan statistik selanjutnya. Mari kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita lanjutkan pembahasan mengenai ANOVA untuk percobaan satu faktor teracak penuh. Contoh ini sudah kita bahas di video segmen sebelumnya. Jadi satu percobaan dijalankan untuk mempelajari pengaruh dosis pupuk terhadap tinggi rumpun tanaman padi. Ini adalah datanya. Kemudian Anda bisa lihat dalam bentuk box plot. Ya. Jadi kita memilih 5 nilai dosis, kemudian setiap dosis diulangi 4 kali. Dan yang ingin kita buktikan adalah apakah dosis pemupukan mempengaruhi tinggi padi secara berarti. Oke lah, kalau Anda lihat seperti begini, ya Anda mungkin bisa menarik kesimpulan secara kualitatif tanpa melakukan analisis bahwa ya memang betul dosis pemupukan berpengaruh terhadap tinggi padi. Tapi kita ingin melakukannya secara lebih kuantitatif. Dalam prosedur ANOVA, setiap titik data dinyatakan sebagai penjumlahan seperti berikut. YIJ sama dengan mu ditambah tau I tambah epsilon IJ. I di sini merupakan indeks yang menyatakan treatment level, jadi nilai faktor percobaan. Dalam hal ini nilai dosis pupuk. Kemudian yang J adalah indeks nomor urut replikasi. Jadi dalam hal kasus pemupukan kita, yang I-nya ini nilainya sampai 5, ya 1, 2, 3, 4, 5. J-nya adalah 4, karena percobaannya diulangi 4 kali. Ya. J sama dengan 1, 2, 3, 4. YIJ adalah pengamatan ke IJ. Mu adalah rata-rata keseluruhan data. Jadi semua tinggi padi yang Anda lihat di tabel sebelumnya ya, semuanya ada rata-rata, itu menjadi mu. Tau I adalah efek level faktor ke I, dan epsilon IJ adalah galat acak. Nah, tujuan dari ANOVA ini menentukan secara kuantitatif mana di antara dua komponen ini ya, tau I dan epsilon IJ, yang merupakan penyumbang terbesar bagi varians total percobaan. Ini adalah struktur data percobaan satu faktor teracak penuh. Perhatikan notasi-notasi yang digunakan dalam perhitungan ANOVA secara formal. Total maksudnya adalah hasil penjumlahan ya. Jadi ini adalah hasil penjumlahan baris pertama, dan yang ini adalah hasil perata-rataan data di baris pertama ini. Setiap baris mencerminkan satu treatment level. Jumlah kolom di dalam blok sini, observation sini ya, jumlah kolom mencerminkan jumlah replikasi. Oke, jadi prosedur matematik ANOVA dimulai dengan perhitungan jumlah kuadrat atau sum of squares. Jadi suatu kuantitas dikuadratkan terlebih dahulu kemudian dijumlahkan, namanya sum of squares. Dari tiap suku dalam model partisi variance. Ya. Di mana jumlah kuadrat totalnya dinyatakan dengan notasi SST, T besar ya, T besar ini total maksudnya. Ini adalah definisi dari SS total ya, total sum of squares. YIJ adalah nilai data pengamatan individual, kemudian Y bar dot ini ya, jadi Y bar kemudian ada titik 2 di bawahnya, ini adalah rata-rata global. Jadi semua data yang Anda ukur, Anda rata-rata nilainya, ini adalah Y bar dot ini. Jadi kuantitas ini Anda kuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan untuk semua titik data, itu namanya SS total ya, total sum of squares. Total sum of squares sendiri merupakan penjumlahan dari treatment sum of squares ditambah error sum of squares ya. Treatment sum of squares adalah komponen sistematik, sementara SSE atau error ini adalah komponen yang bersifat acak, random error ya. Dan ini rumus-rumusnya, lagi-lagi, yang ini adalah rata-rata global, dan yang ini adalah istilahnya rata-rata cell average. Jadi ini adalah rata-rata dari satu treatment level, rata-rata dari replikat ke-1 sampai replikat ke-4 dalam satu level treatment, dalam satu dosis pupuk. Kalau bilangan SS ini kita bagi dengan derajat kebebasan masing-masing, maka berubah menjadi MS, mean squares. Nah, mean squares ini secara matematik kelakuannya menyerupai variance. Oke. Derajat kebebasan untuk nilai faktor adalah A-1, A ini adalah jumlah treatment level, sementara derajat kebebasan untuk galatnya adalah N besar dikurangi A. N besar adalah jumlah seluruh tempuhan. Dalam hal ini 5 kali 4 sama dengan 20. Dan A-nya adalah 5. Ada 5 dosis pupuk. Oke. Jadi SS treatment dibagi A-1 menjadi MS treatment, dan SS error dibagi N besar minus A menjadi MS error. Ya.
Hasil perhitungan tadi secara tradisional dirangkum dalam suatu format yang dinamakan tabel ANOVA. Kolom paling kiri selalu adalah hal-hal yang bisa berkontribusi pada varians total percobaan. Between treatments maksudnya adalah variasi antar treatment level, variasi respons antar dosis pupuk. Sementara error atau within treatments adalah variasi di dalam setiap dosis pupuk. Kemudian yang ini SS yang terkait adalah SS treatment, derajat kebebasannya A-1, kemudian SS dibagi degree of freedom menjadi mean square, ya, jadi MS treatments adalah SS treatments dibagi A-1, MS error adalah SS error dibagi N besar dikurangi A. Perhatikan bahwa besaran MS kelakuannya menyerupai varians. Kita ingin membandingkan mana antara MS treatments dengan MS error yang lebih signifikan, mana yang lebih besar. Jadi kita melakukan uji F pada dasarnya, kita membandingkan dua buah varians. F0-nya adalah MS treatments dibagi MS errors. Sekali lagi, kita menggunakan uji F untuk membandingkan MS treatment dengan MSE. Dua besaran ini kelakuannya secara matematik menyerupai varians. Selanjutnya ceritanya kembali lagi seperti uji hipotesis, ya, uji F. Jadi Anda bandingkan nilai F0 dengan F kritik, ya, atau Anda menggunakan pendekatan p-value untuk melihat seberapa jauh masuk atau keluar dari daerah penolakan H0. Dan hasilnya untuk contoh kita adalah demikian. Source of variation between groups ini akibat dari treatment level atau dosis pemupukan, dan ini adalah variasi di dalam setiap dosis pemupukan. Jadi yang ini adalah variasi akibat galat acak. Yang variasi akibat pemupukan itu variansnya adalah 9,54, yang akibat efek random itu variansnya adalah 0,39. Kemudian kalau Anda bagi yang atas dengan yang bawah, Anda mendapatkan F0. Ya, F0-nya 24,1, kemudian F kritiknya adalah 3,06 kalau dilihat dari tabel. Kalau Anda menggunakan p-value, p-value-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Interpretasinya, mudah-mudahan masih ingat, ya, dari uji hipotesis. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada alfa yang Anda pilih, katakanlah Anda menggunakan alfa 5%, maka artinya H0-nya ditolak. Dalam hal ANOVA kita, H0 ditolak itu artinya variasi akibat pengaruh dari faktor percobaan lebih besar daripada variasi akibat efek random. Variabel percobaannya memang betul berpengaruh terhadap hasil percobaan. Oke? Dalam modul berikutnya, saya akan membahas satu variasi dari percobaan satu faktor, yaitu percobaan RCBD, Randomized Complete Block Design, dan juga dalam modul tersebut saya akan memperagakan tutorial pelaksanaan analisis varians ini dengan menggunakan komputer. Baik, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.